Coba bayangin, kalian lagi berpendapat soal aturan sekolah, misalnya tentang penggunaan HP di kelas. Ada yang berpendapat setuju dan ada yang berpendapat tidak setuju. Terus kalian bilang, menurutku aturan ini penting, soalnya bla 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 bla, dan mulai kasih alasan. Nah, tanpa sadar kalian sedang menggunakan argumentasi. Di video ini kita bakal bahas teks argumentasi mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, hingga contoh lengkapnya. Dengerin sampai akhir ya, biar makin paham dan siap kalau dapat soal atau tugas. Oke, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat atau opini penulis mengenai suatu permasalahan yang disertai dengan alasan, fakta, dan data untuk meyakinkan pembaca. Artinya, dalam teks argumentasi ini, penulis tidak hanya menyampaikan pendapat secara asal, tapi juga memberikan bukti yang mendukung pendapat tersebut. Misalnya, kalau kita bilang belajar daring kurang efektif, kita harus jelaskan kenapa kurang efektif dan apa buktinya. Kalau cuma opini tanpa alasan yang jelas, itu belum bisa disebut dengan teks argumentasi. Perlu diingat, pendapat dan argumentasi itu beda loh. Apa sih bedanya? Pendapat biasanya bersifat pribadi. Contohnya, menurut saya, sekolah itu melelahkan, sedangkan argumentasi, menurut saya, sekolah terasa melelahkan karena jadwal belajar yang padat dan waktu istirahat yang terbatas sehingga siswa kurang memiliki waktu untuk memulihkan energi. Nah, di situ kita sudah ada alasan logis ya, bukan sekedar perasaan. Sekarang kita bahas tujuan teks argumentasi. Tujuan utama teks argumentasi adalah meyakinkan para pembaca agar setuju dengan pendapat penulis. Selain itu, teks argumentasi juga bertujuan untuk yang pertama adalah menjelaskan suatu pendapat secara logis dan masuk akal. Yang kedua adalah membuktikan pendapat dengan fakta atau data. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi cara pandang pembaca terhadap suatu masalah. Karena itu, teks argumentasi sering digunakan dalam debat, pidato, artikel opini, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Teks argumentasi memiliki beberapa ciri khas, yaitu yang pertama adalah berisi pendapat atau sikap penulis terhadap suatu masalah. Yang kedua adalah pendapat tersebut didukung oleh alasan yang logis, bisa berupa fakta, data, atau contoh nyata. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang bersifat meyakinkan, bukan emosional ataupun memaksa. Yang keempat atau yang terakhir adalah isu yang bisa diperdebatkan, artinya tidak semua orang langsung setuju. Kalau kalian menemukan teks dengan opini, alasan, bukti, besar kemungkinan itu adalah teks argumentasi. Supaya teks argumentasi mudah dipahami, penulis harus memperhatikan strukturnya. Yang pertama adalah pendahuluan. Di bagian ini, penulis memperkenalkan topik dan menyampaikan pendapat awal atau sikap terhadap masalah tersebut. Yang kedua adalah isi atau rangkaian argumentasi. Bagian ini merupakan bagian terpenting karena berisi alasan-alasan yang mendukung pendapat penulis. Alasan ini bisa diperkuat dengan fakta, data, contoh, atau hasil pengamatan. Yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Di bagian ini, penulis menegaskan kembali pendapatnya berdasarkan argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Struktur yang jelas akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menerima isi teks. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering keluar di soal atau bagian terakhir dari teks argumentasi, yaitu kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah penggunaan kata yang menyatakan pendapat.
Contohnya, seperti menurut saya, berdasarkan pendapat, seharusnya, perlu, penting. Kata-kata ini menunjukkan sikap penulis terhadap suatu masalah. Yang kedua adalah penggunaan kata hubung sebab akibat. Misalnya, karena, sebab, sehingga, oleh karena itu. Kata hubung ini digunakan untuk menghubungkan pendapat dengan alasannya. Yang ketiga adalah penggunaan kata kerja mental. Contohnya, berpendapat, meyakini, menilai, menganggap. Kata kerja ini menunjukkan proses berpikir atau penilaian penulis. Yang keempat adalah penggunaan kata teknis atau istilah sesuai topik. Misalnya, jika membahas pendidikan digunakan kata seperti kurikulum, pembelajaran, evaluasi. Hal ini membuat teks lebih ilmiah dan meyakinkan. Dan yang kelima adalah penggunaan kalimat persuasif atau ajakan. Contohnya, oleh karena itu, sebaiknya kita, ayo. Kalimat ini bertujuan untuk mengajak pembaca untuk setuju dengan pendapat penulis. Kita lihat contoh teks argumentasi yang di dalamnya terdapat kaidah kebahasaan. Nah, kesimpulannya di teks tersebut terdapat kata pendapat. Menurut saya, kata hubung sebab akibat itu adanya karena, oleh karena itu. Untuk kata kerja mental, menurut kalimat ajakan sebaiknya membuat aturan. Bisa kita simpulkan bahwa teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat yang disertai dengan alasan dan fakta dengan tujuan meyakinkan para pembaca. Dengan memahami teks argumentasi, kita bisa menyampaikan pendapat secara lebih logis, jelas, dan bertanggung jawab. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami materi teks argumentasi ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.